Seperti contoh saat ini, kita dikomentasikan lewat foto, lewat video, lewat administrasi. Jangan diabaikan Bapak Ibu. Nanti apa tugasnya teknik? Oh, coba disiapkan. Nanti ketika orang datang ini dilihat. Oh, ini dia. Salah satunya angka kebocoran. Tahun lalu berapa persen? Tahun ini bisa kita turunkan berapa persen? Orang jawab, apa dasar Bapak? Ini Pak yang kami lakukan. Bagian ulang, bagaimana menurunkan angka pengaduan, tingkat pengaduan tinggi. Dalam penyelesaian kita bisa menyelesaikan 1 kali 24 jam. Ini indikator-indikator yang harus kita bereskan. Bagian umum misalnya, bagaimana peningkatan rasio antara pegawai dengan biaya pelatihan diklat. Bagaimana tingkat kesejahteraan? Dulu tidak ada BPJS ketenaga kerjaan, ya enggak? Sekarang ada, kita masukkan, karena ada risiko biaya di situ. Jadi poin-poin itu disiapkan. Itu juga administrasi yang lain. Jadi saya minta 2 poin audit ini kita harus menyiapkan diri. Yang lebih penting adalah bagaimana performan. 70% penampilan itu ditentukan oleh performan, cantik tidaknya kita. Nah, PDAM juga sama. Kalau kita sudah siap, kalau penampilan kita sudah siaga, 3, orang akan percaya. Jadi ada tingkat pengaduan, silakan. Selamat pagi Pak, ada yang bisa kami bantu. Kita sudah ada link, sudah ada web di situ. Saya minta 1 kali 24 jam Humas itu standby. Kalau Humas men-sharekan sesuatu di grup, saya minta kita jangan tersinggung. Karena kita berhadapan dengan masyarakat, kita meyakinkan. Itu juga dengan ulang. Porsinya ulang silakan ambil, porsinya teknik silakan ambil. Kita tidak boleh lagi ada bentrok. Tugas ini adalah tugas bersama-sama. Tidak ada gap, tidak ada blok. Yang ada adalah keluarga besar PDAM atau Perumdam Tirta Benggaya. Setuju? Tepuk tangan. Yang lain, misalnya di sini ada standby, bukan untuk melindungi direktur saja, tetapi melindungi semua orang yang ada di kantor. Kita harus selektif. Siapapun yang masuk selektif, bukan kita sombong, tidak. Pertama yang masuk harus menerapkan protokol kesehatan. Kedua, takut sesuatu yang tidak dimungkinkan. Terapkan, dievaluasi. Yang ketiga, yang itu pembinaan. Terus ikuti. Ini ada maksud. Salah satu contoh kemarin, kebocoran kita berapa lama terjadi di Ledo. Pemesanan barang ketika saya tanya sudah sore. Itu artinya implementasinya, kalau saya panggil, Pak Markus, ya harus cepat jawab Pak Markus. Siap. Itu maksudnya. Jadi kejadiannya misalnya sore ini, besok pagi harus sudah kita datang. Kelemahan kita adalah variabel jarak dan waktu antara Pontianak dengan Bengkayang. Tidak bisa kita biarkan. Saya sampai subuh ini ditanya, ayo Ledo bagaimana? Tidak bisa kita, kebocoran itu kita biarkan tenang. Kita masih hahu-hahu. Ada kebocoran cepat tanggap. Karena kelemahan kita tidak mampu stop parah. Itu variabel-variabel, gudang kita terbatas. Kita menggunakan jasa mitra, itu yang ada di Pontianak. Jadi kalau sudah 3 hari, 2 hari sudah lama. Maksimal 2 hari kalau di unit. Ada kebocoran, cepat dapat informasi. Kita gunakan bagaimana strategi komando, bagaimana diterapkan di setiap wilayah. Jadi lapor, Pak Kabar Teni, hari ini ada bocor. Itu input dari unit, segera disiapkan. Pipa berapa yang bocor? Apa aksesoris yang kita gunakan? Kan gitu. Paginya koordinasi dengan
logistik langsung pesan, ini saya langsung kirim. Ini kita kalau sudah lebih 2 hari, kita semua yang kena. Kepercayaan masyarakat menurun. Ini dampaknya gitu. Makanya saya lakukan pembinaan. Kalau dipanggil cepat nyetrum. Agenda yang lain adalah bisnis plan. Terima kasih Pak Heri. Memang saya minta fokus di bisnis plan dengan Pak Kabak Teknik. Yang lain teknik itu segera sisir masalah-masalah. Tetapi agenda administrasi juga ada. Itu saya lihat hampir final. Dan coba kita cross check lagi masing-masing bagian. Kita berpikir aktif dan produktif. Bantu Pak Heri, bantu Pak Setiawan. Pak Setiawan jangan hanya menguruskan jaringan, dia harus memiliki perencanaan yang matang juga. Perencanaan yang baik menghasilkan hasil yang baik. Ya, kalau planningnya gagal, wah hasilnya gagal. Ini konsep kerja harus baik. Jadi saya minta setelah bisnis plan jadi, kita akan expose. Kita akan expose meyakinkan bagaimana DPRD Bengkayang. Kita akan expose memaparkan dengan pemilik saham pemerintah Kabupaten Bengkayang. Dalam hal ini adalah Bupati, Wakil Bupati. Kita harus meyakinkan bagaimana OPD supaya antara PDAM itu sinergis dengan OPD yang ada. Salah satu contoh, kemarin sore saya panggil ketua adat yang ada di Tampe. Kita ngecek air disuruh pulang sama masyarakat. Itu artinya memo yang sebulan saya kasih itu tidak ditindaklanjuti oleh tim sosialisasi. Saya minta itu nanti di follow up lagi, ditindaklanjuti lagi. Jadi saya sudah bilang, Pak, air itu sudah kami kelola. Kalau Bapak tidak percaya, Bapak datang di kantor, saya minta tolong bantu, nanti Bapak ngecek. Kalau Bapak siap, Bapak sendiri yang ngecek. Nanti kami akan turun di Tampe atau di kelurahan. Siap-siaplah tim sosialisasi. Jadi yang kedua, siapkan dasarnya, kita mengelola air itu. Yang kedua, siapkan agendanya kapan. Banyak hal yang memang harus kita benahi. Tetapi ada skala prioritas, ada yang insidentil tetapi mendesak juga. Saya kebetulan lupa kemarin. Itu mendesak. Di Sungai Betung kita harus berhadapan dengan debit air yang kurang. Bagaimana sumber air itu dibangun? Kita diserahkan, kita disalahkan, kita dicaci maki. Tetapi coba kita turun ke Inggris. Layak nah itu kita kelola. Bagaimana solusinya? Gambaran di Indah Sungai Betung, kemarau 2 bulan itu kering. Solusinya adalah kita pengedahan pipa. Harus kita jelaskan. Ini beberapa hal. Laporan juga, saya tidak mau nanti itu pas akhir tahun pekerjaan Markus, bersama tim setiap bulan di cross check sesuai tidak, kita tanda tangan karena kita sudah diberikan honor untuk bagaimana membuat laporan. Kalau honor sudah diterima, jangan pekerjaannya dihutangkan. Paham ya? Kalau honor sudah terima, berarti perpikiran logis kita adalah kewajiban sudah dilaksanakan. Titik. Tidak ada lagi yang lain. Itu juga pelayanan loket. Kita standby-kan. Pelayanan loket tidak hanya di sini, tetapi ada di Kupet, di bank. Bagaimana tindak lanjutnya? Kita sosialisasikan. Makanya yang ada di setiap iklan kita ini adalah bentuk iklan langsung petunjuk. Jadi kita tidak cuma iklan tidak ada manfaat. Itulah saya bilang, berpikir, berbuat, bertindak yang terbaik, bicara bijaksana untuk perusahaan. Sudah ada pakaian, yang tidak mau malah patung.
menggunakan pakaian secara terjadwal yang sudah ditetapkan. Itu kita siapkan supaya orang bisa melihat. Turun di lapangan, kita gunakan atribut, kita gunakan lambang. Ketemu orang, selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu. Kita gunakan identitas supaya orang tidak sembarangan. Di bagian masing-masing kita datang, kita masuknya jam berapa? Jam 8. Siapkan upacara setengah jam. Jadi yang ini untuk siapa? Untuk kita semua. Saya mengatakan itu wajar. Selaku direktur ada tugas dan fungsi adalah pembinaan terhadap karyawan. Narkoba hilangkan. Kalau Bapak Ibu narkoba, ada keputusan hukum di situ, otomatis tidak layak jadi karyawan. Betul? Betul. Makanya saya bilang tes narkoba. Jangan bawa di PDAM. Ya makanannya lain dari nasi itu boleh, tapi narkoba jangan. Ini orang makan nasi, kita makan yang barang kayak gitu. Mana bisa gemuk? Mana kita bisa berpikir sehat? Boleh. Jadi saya minta 1 tahun ini harus ada perubahan. Kita sudah memasuki bulan ketiga, 1 triwulan. Saya melihat SR kita belum bertambah. Berarti Ibu bilang melakukan langkah bagaimana supaya bertambahnya SR. Kemarin 3 bulan pertama kita bisa dapat 100 lebih. Harus ada inovasi di situ. Jadi dievaluasi. Makanya setiap bulan itu di setiap masing-masing bagian ada perencanaan, ada evaluasi. Kemudian ada Excel. Sekarang sudah tanggal berapa? 15 ke 14. 15. 5 hari lagi waktu produktif lagi. Saya minta turun semua. Tidak ada yang main-main. Tidak ada yang main HP. Tidak ada yang diam di warung. Kalau diam di warung, suruh warung gaji. Tidak ada urusan ngurus ladang. Kalau ngurus ladang, suruh ladang gaji. Kita itu mencari gaji untuk kita sendiri, Bapak Ibu. Tidak ada toleransi. Saya bilang maksimalkan penagihan. Yang tidak bayar, segel, putus. Tidak ada ampun. Kalau pipa kita pecah, mereka tidak tanggung jawab. Ini bagaimana SOP kita? Kita terapkan. Bagaimana perda yang ada? Bagaimana aturan yang ada? Kita siapkan Bapak Ibu. Jadi kalau orang bertanya, ini Pak, kita tidak bisa mempertahankan hal yang salah. Bayangkan kita harus melakukan pekerjaan dari tahun 2013. Harus dieksekusi sekarang. Jangan takut jahat. Mau saudara kah? Mau mantan kah? Namanya segel-segel. Putus. Jangan biarkan lama. Parah lagi, jangan illegal connection. Saya minta yang illegal connection itu cari datanya. Mereka kredit saya potong. Tidak ada ampun. Tidak mau tahan gajinya. Ini pekerjaan sudah kita bangun dirusak sama oknum. Jangan ada kita merusak pekerjaan kawan, Bapak Ibu. Susah kita mempertahankan kondisi baik. Ini kerja di sana ada illegal connection. Kerja sini ada illegal connection. Kawan tutup, dia buka. Gara-gara rokok, gara-gara uang. Kita dapat uang, perusahaan ini hancur. Nah ada itu. Jangan kompromi dengan kesalahan. Susah kalau kita seperti itu. Ada oknum dipelihara. Banyak hal-hal yang lain harus kita kupas. Tetapi poin-poin yang saya sebutkan tadi, saya minta dilaksanakan.
ada lagi toleransi, tidak ada lagi alasan ini. Kita harus memang bekerja untuk kita. Kalau Bapak Ibu tidak baik bekerja, sama dengan menyangkal kita bekerja di sini. Kita belum aman, Bapak Ibu. Ini masih numpang. Kantor ini bukan terbaik di Kalbar. Atap ini harus kita ubah, harus kita bongkar, robohkan, bangun yang baru. Jangan puas. Gaji kita belum aman. Yang gaji kita bukan orang lain, kita sendiri. Jangan merusak pekerjaan itu. Tidak boleh. Semua dari kita. Silahkan nanti kalau ngobrol, evaluasi, introspeksi diri. Ragu-ragu di PDAM keluar. Apalagi ada tuh kepala unit tuh, udah berapa bulan tidak masuk. Evaluasi nanti itu, pecat, ganti yang baru. Kalau sakit itu ada surat keterangan dokter. Kalau tinggalkan pekerjaan ada delegasi tugas. Ini kita sudah ngurus unit, alasan sakit ditinggal, nanti hancur unit. Roh kita ada di unit, kita mau samakan unit sama dengan kantor pusat. Ini sudah ngurus unit, ada bocor ditinggalkan, cepat ambil langkah. Yang masih hidup kita oper ke sana. Ini cuma banyak ngomong, kan tidak produktif. Saya cuma memikirkan hal-hal yang sangat teknis. Kapan kita bisa maju? Harus kita bagi, Bapak Ibu. Porsinya harus kita bagi. Mana porsi kabak, mana porsi kasih, mana porsi karyawan. Yang nyatat meter, saya tidak mau fiktif. Saya lihat Anda fiktif, saya cari pengganti lain. Awas kalau ada foto fiktif, karena kita dicaci maki. Catat segini foto langsung kirimkan, itulah dia. Ini dengan kotor sen, ya. Ini tidak boleh kotor, harus baik, harus bagus. WC harus bagus. Ini WC berantakan. Untuk lihat pribadi kita, orang lihat dari WC. Nih, mantan pencuci WC. Saya cuma lama mencuci WC SMA negeri itu. Itu dinilai itu. Wajah kepala sekolahnya. Mantan pesuruh nih. Lihat WC. Kalau kotor, dibersihkan. Kalau botake, kasih pewangi. Itu juga yang gunakan WC. Jangan habis cebok, nggak disiram. Ini hal-hal kecil ini. Itu juga habis ngopi. Ini saya bongkar semua gitu, supaya paham. Ini mentang-mentang isen tuh kerjakan itu. Habis duduk kayak gini tinggal dibiarkan. Boleh. Itu juga alat. Itu juga kendaraan. Jangan, Pak. Itu punya perusahaan. Saya mau dia dirawat. Biaya perawatan tinggi. Jangan karena bukan milik kita dihantam saja. Kita tidak mau mental yang kayak gitu. Kita perlu mental penyayang, Bapak Ibu. Saya tidak menunjukkan oknum, tetapi jika ada pikiran seperti itu, buang. Saya titip kendaraan yang ada itu dengan Bapak Ibu, dijaga. Motor yang ada untuk ngecek intake, jangan untuk bawa cewek selingkuh, jangan untuk hal yang lain. Mobil yang ada kita jaga, mobil yang rusak cepat kita bawa ke langganan, jangan dibantai-bantai. Logistik itu setiap peminjaman barang harus izin logistik dan gudang.